Mana kamu? Gua mau diajar pas. Mana mau diajar? Naon? Pertama saya kaera. Kela eta. Umum kita. Lalajo. Oke, pemilik nama kampung. Mata sespit. Pada saja paling di bagian mengajar. Choosing mayor is not about being fast. It's about knowing yourself. Berikannya Dupin. Udah masih bahasa Inggrisnya? Terima kasih. Ini mana yang paling depan gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kabarnya sehat? Selamat ya nih Karir Day hari pertama. Ya, luar biasa. Nah, gimana kita cek ombak dulu ya seperti biasa. Misalkan, Awas. kita benar-benar cek ombak. Kalau misalkan saya bilang halo, jawabannya. Dan sebaliknya kalau misalkan saya bilang hai, jawabannya halo ya. Oke, siap. Halo. Hai, halo. Hai, halo. Halo. Coba lagi ya. Halo. Pertama-tama saya apresiasi dulu pada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di acara Hari Day 2026 ini. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum nama siapa? Biar lebih tinggi lagi ya. Nama saya Aurelia Devina Putri, bisa dipanggil Aurel. Saya sebagai alumni SMP, SMA, dan alhamdulillah sudah menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia di bidang untuk membuka peresmian acara Hari Day 2026, mari kita buka dari Pak Yusuf pembacaan doa dan selanjutnya diberi sambutan oleh Bu Ayu Bafilisan. Oke, diganti dengan Pak Lili. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mau mulai acara KDD hari ini, sejenak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini diberi kelancaran dan keberkahan. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku kelas 10 dan kelas 11. Hari ini kita akan melalui Career Day ya. Jadi kalau kemarin ada yang ngetok pintu ibu, anak kelas 10. Tanya, apa bedanya Career Day SMP dan SMA? Ngapain bu ikut Career Day terus-terusan? Berulang-ulang ikut Career Day, gitu kan? Kan bosan. Sama, kita juga bosan sebagai guru. Kalau kontennya nggak kita ganti ya. Jadi kita memang melakukan evaluasi tiap tahun. Apa ya yang harus ada kebaruan di tahun ini dan tahun berikutnya? Sulitnya apa coba? Kalian itu ikutnya selalu bersamaan kan? Kalau di sekolah lain itu kelas 10 agendanya beda sama kelas 11. Kalau sekolah ini agendanya sama, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Siapa yang paling susah? Gurunya. Nggak boleh sama. Bahkan kalau kalian dari SMP Al-Kautsar, kita 7 kali tuh mikirnya, 8 kali, 11 kali, 12 kali. Kita cek satu-satu. Apa yang sama sudah dilakukan di SMP? Harusnya di SMA walaupun sama tapi lebih dalam, gitu kan? Satu itu. Kedua, harus beda loh sama kalian saat kelas 10 yang sekarang kelas 11. Jadi memang luar biasa ya, itu tantangan. Tapi biarkan kami yang musik, kalian menikmati saja. Tapi pada saat Career Day, kalian berbinar, ada hal baru, itu sudah sesuatu yang membahagiakan bagi kami ya. Nah, Career Day ini akan sangat berguna sebenarnya. Sebenarnya kalau kalian tahu. Kenapa coba? Apa tujuan kelas 10? Di kurikulum. Kelas 11 awal kalian suruh ngapain? Anak kelas 11 coba ngapain? Kelas 11 awal? Peminatan. Di peminatan kalian ngapain? BOA. Sebelum BOA kalian ngapain? Atau setelah saat BOA kalian ngapain kelas 11? Flexing. Mana lirik? Oke, betul. Flexing. Cari teman. Biasanya gitu. Cari teman supaya barengan di kelas. Nah, itu anak kelas 11 tuh. Kelakuan anak kelas 11 tuh. Cari teman, cari gengnya, mempengaruhi gengnya supaya masuk di kelas yang sama. Karena sudah mulai peminatan ya. Nah, yang berbeda dari sekolah lain, di sekolah ini adalah kalian kelas 11 di anak kelas 10 ya. Kalian kelas 11 nanti yang anak kelas 10 boleh memilih mata pelajaran peminatan. Kalau di sekolah lain enggak dong, IPA semua. Kamu nggak akan dapat. Misalnya kalau milih fisika kimia, harus milih biologi juga. Di kita fisika kimia, ada nggak milih biologi? Ada? Biologi 2 wajib. Yang peminatan biologi 4 kan. Gitu kan? Kan ada nggak memilih biologi 4 kan? Iya kan? Anak-anak MIPA kan? Boleh kalau di kita. Di sekolah lain nggak ada. Terus anak-anak sosial, nggak ada yang bisa milih fisika. Di kita ada anak-anak yang
suka pelajaran fisika, tapi kok pengen tahu ekonomi ya? Boleh aja. Di kita bebas. Tapi itu hasil dari mana? Hasil dari pekan karir. Dari karir day gitu ya. Jadi di karir day, kalian diberikan banyak informasi. Kalau sekarang yang kita syukuri adalah kita punya kakak alumni. Kita undang nih semuanya nanti. Ada 15 orang yang datang insya Allah ya. Di situ kalian bisa tanya tuh, ngapain aja sih kakak di semester 1? Kalau salah pilih jurusan misalnya, kerasanya kayak gimana? Apa tantangan-tantangan di semester 1? Begitu. Jadi daripada kalian itu nanti pusing, terjebak di prodi kuliah yang salah, mendingan kalian berpayah-payah memilih mata pelajaran yang paling kalian minati, yang paling kalian banget gitu di kelas 11. Nah itu targetnya anak kelas 10 tuh, memilih mata pelajaran yang sesuai dengan dirinya. Dan itu sangat sulit. Tanya aja siapa anak kelas 11 yang pindah mata pelajaran semester ini. Coba katakan. Amir. Siapa lagi? Oke. 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Masa sih? 5, 6. 6 orang. Yakin? 6 orang ya? Oke. 6 orang ya? Lumayan tuh. 6 orang dari 29. Ternyata salah menentukan di awal. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Perjalanan kalian kan panjang ya. Jadi nikmati karir ini. Terutama kelas 10. Supaya nggak salah. Sekarang itu kalian kan diberikan pengenalan tentang satu karir. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang akan menjadi narsum di pertama itu orang-orang yang sudah berhasil dalam karirnya masing-masing. Dalam memilih pilihan hidupnya, kemudian melanjutkan perjalanan hidupnya. Gitu kan? Sampai SMA, kalian itu belajar dari kelas SD, SMP, SMA. Total berapa tahun? 12 tahun ya sampai selesai. 12 tahun tambah TK, 2 tahun. 14 tahun. Habis itu kuliah, 4 tahun. 18 tahun. Selesai hidupnya di situ? Apakah karirnya masih panjang setelah itu? Panjang banget. Pensiun dari pekerjaan profesional umur berapa? 55. Tadi udah baru pakai berapa? 14 tahun ya. Nah, umur 55 itu masih umur 20 ke 55 aja masih ada 20 ke 55 35 tahun. Emang kalian selesai? Nggak usah belajar. Selesai dengan pengetahuan di yang 14 tahun tadi. Enggak ya. Jadi karir day itu juga tujuannya menumbuhkan semangat belajar, sikap belajar. Jadi itu juga yang harus kalian tanyakan ke para bapak ibu yang sudah berhasil di profesinya masing-masing, juga ke kakak-kakak alumni. Bagaimana nih kamu mempertahankan sikap belajar yang baik? Karena perjalanan hidup panjang banget. Dan nggak hanya cukup kalian tumpuk sampai SMA. Gitu ya. Itu pesan ibu supaya kalian bisa mengikuti karir day dengan penuh semangat. Karena tujuan kita adalah yang paling panjang adalah pembelajaran sepanjang hayat. Nggak ada berhenti belajar. Justru yang paling susah nanti belajarnya setelah lulus sekolah. Itu yang paling susah. Nggak ada tuh kalau nanti kalian berkarir di profesional, kasus-kasus ulangan atau ujian sumatif yang bakal keluar tuh. Cuma segitu doang, enggak. Jadi bisa 10 kasus, 10 soal sumatif dijadiin satu. Ditambahin waktu, 1 jam harus selesai. Itu kalau nanti di pekerjaan profesional. Begitu. Jadi tantangannya banyak, tantangannya besar. Jadi ini memang saatnya kalian menempa diri di SMA, belajar yang banyak, ambil semangat-semangatnya supaya bisa berjalan lebih baik. Itu saja pembukaan dari Ibu. Semoga tidak ada hal-hal yang mengulang di tahun lalu. Harusnya kalian lebih baik tahun ini dan ikuti karirnya dengan penuh kesungguhan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bu Ayu atas sambutannya. Semoga teman-teman sekalian semua bisa lebih semangat. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan apa sih tujuan dari karir day ini. Yang pertama, bisa mendorong
kesadaran adik-adik semua akan hal pentingnya apa sih cita-cita itu dan bagaimana cara mencapainya dan mengenali macam-macam karir yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua, harapannya bisa mendorong rasa ingin penasaran tentang karir-karir yang ada di dunia. Dan yang terakhir, bisa menggali diri untuk membangun karir sejak muda. Nah, selanjutnya saya akan membacakan rundown di hari pertama ini. Yang pertama ada pemaparan dari Karyanda dan Bu Ayu Patiwisati dengan berjudul Pemahaman Karir, Prodi, dan Profesi. Selanjutnya ada pematerian dengan berjudul Pembelajaran Sepanjang Hayat. Selanjutnya ada istirahat dan dilanjuti paparan dari dua narasumber yang alhamdulillah sudah eh, bisa memberikan insight baru ya nanti. Dan selanjutnya ada Isoma dan dilanjuti sharing-sharing dan Q&A bersama para alumni. Dan yang terakhir ciri khas dari Al-Kautsar ada refleksi, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama panjang, saya transisikan mic ini kepada Pak Ella sebagai moderator kita. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aurel sudah meng-MC-kan acara KRD pada hari pertama pagi ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap menerima paparan? Anak kelas 10 mana? Kelas 10? Mana suaranya anak kelas 10? Kelas 11? Yo. Oke. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang program studi, kemudian profesi, karir. Nah, itu maksudnya apa, perbedaannya apa? Ada yang sudah tahu mungkin program studi? Nah, kalau kelas 11, Amir atau Kak? ABC Davin. ABC Davin kan? Vin, program studi apa yang kamu ketahui? Apakah itu dan apa saja? Boleh berdiri? Apa? Prodi itu apa sih? Apa yang kamu ketahui tentang prodi? Ya, kamu sudah jalan-jalan di universitas. Bidang yang nggak diminati apa namanya? Oke. Apa saja prodi yang kamu tahu gitu? Atau prodi yang ingin kamu masuki deh apa? Ilmu komputer, software. Oh ada ya? Nggak tahu. Oh, mana Pak sih? Oke, siapa lagi nih? Kak Agam. Kagam. Apa yang kata prodi? Wah. Masa nanti nggak salah biar kita bibir. Udah ini jurusan. Jurusan apa? Kan bisa ada jurusan. Ya. Ya itu dia dikelompokin menjadi fakultas mau nggak fakultas si prodi. Oke. Ya, saja sampai tahu ada banyak itu. Di fakultas pada bidang biologi. Yang ingin kamu masuk, yang ingin saya masuki. Kayaknya saya mau ke ini teknik biomedis, tapi masih abstrak gitu. Teknik biomedis berarti fakultas apa kan? Fakultas TIK. Atau kita jelek. Makasih. Tadi lagi ceritanya nih. Michel. Boleh tanya juga. Coba sebut kan? Nah, ini aja deh yang kamu lihat saya. Pengen masuk prodi apa sih? Udah kebayang belum?
sekarang tahu tapi ilmu sosial. Ilmu sosial. Fisip. Oh ya, berarti kelasnya Kak Fadil. Oke. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Gak ada yang mau ditanya? Baik. Kita ada waktu sekitar 30 menit untuk mendengar paparan dari Kak Yanda. Mana ya? PowerPoint, PPT, Pak Efri? Dari mana? Saya ini. Oke. Satu lagi deh, satu lagi. Saya pengen ke Rafif. Bentar. Fit, apa harapan kamu ikut dari hari pertama KRD ini apa? Saya berharap setelah saya kerja saya benar-benar pengen ingin tahu aja perwakilan di antara. Ya, saya pengen lihat bagaimana proses mereka buat ikuti apa, buat masuk fakultas yang mereka inginkan juga, terus bagaimana kesungguhan gitu. Soalnya saya kan belum saya sudah tahu tadi saya pengen di mana, cuman saya belum bisa bagaimana cara mulai serius itu saya belum tahu. Jadi saya mau mulai belajar dari sini. Terima kasih. Pak Efri, poin. Ya, jadi dimanakah? TPS enggak? Boleh yang slide. Ya, sebelum kita mengundang Karyanda ke atas panggung, saya akan membacakan sekilas profil dari beliau. Nanti mungkin ditanya bisa diceritakan ya oleh Karyanda. Tapi saya ingin ada PowerPoint-nya. Oke, Karyanda Febrianti merupakan alumni S1 dan S2 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sekarang beliau ada peneliti kelompok riset studi keluarga dan sebagai asisten dosen di Fakultas Psikologi UI. Kemudian beliau adalah direktur Lingkar Bina Muda atau Kabima, ada yang tahu Kabima? Oh ya, ada yang tahu programnya apa saja atau pernah ikut programnya? OPS, Youth Matters. Mana sih namanya? Kita bertanya ini. Ani aja. Ya nanti ikut ya pokoknya. Terus pengalaman organisasi yang pernah Kak Rianza ikut ya, antara lain beliau sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Mahasiswa DPR UI, Kepala Divisi Humas Publikasi Badan Kelengkapan Majelis Wali Amad UI Unsur Mahasiswa, dan co-founder Fox School UI. Nah, jadi untuk nanti kita akan mendengar langsung paparan dari kalian, kita sambut dengan tepuk tangan yang Oke, ya, Ganda. Silakan dibuka.
Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Senang ya bisa ada di sini. Mungkin pertama kali ya kalau buat uh, game yang ini. Kalau yang kemarin udah sih yang waktu mungkin udah pernah ikut yang carry day yang ada tariandanya. Oh belum ada. Itu berarti memang game 1. Game 2 ya. Oke. Ini butuh dijelaskan lagi nggak? Atau kalau pelengkap tadi saya kok boleh dijelaskan? Ya, kalau ini kan pengalaman waktu masih di mahasiswa ya, waktu S1 gitu. Jadi cukup banyak sih terlibat di dalam kegiatan eh, di UI ya. Kalau saya tuh jarang di fakultas, tapi di tingkat UI pernah jadi sekjen di Dewan Perwakilan Mahasiswa, terus juga di Humas Publikasi. Dan ini kenapa nanti ditampilkan ya sebenarnya nanti akan relate juga dengan karir gitu. Nanti nggak akan lepas lah gitu bahwa apa yang kita jalanin itu selama di universitas, selama kita kuliah itu juga nanti akan berdampak pada karir kita. Oke, mungkin selanjutnya ya. Tadi mungkin udah dijelaskan ya sama apa di awal ya. Apa sih perbedaannya prodi? Tapi tadi kayaknya jawabannya masih samar-samar. Bisa di ini ya, ada lagi yang mau mungkin menunjuk tangan dijelaskan apa sih sebenarnya prodi, program studi? Langsung diem nggak? langsung diem. Ya, kira-kira apa nih? Tadi kan ada suara-suaranya, boleh tuh ada suara-suaranya. Gimana? Program studi? Kan pada mau kuliah nih nanti apa? Jurusan? Kenapa? Lebih kecil. Siapa tadi yang bilang? Auji. Iya, benar, lebih kecil. Prodi itu dari jurusan. Jadi mungkin adik-adik ada yang mengira ya bahwa jurusan itu sama dengan prodi. Sebenarnya prodi itu lebih spesifik dari jurusan. Boleh next? Ya, jadi prodi itu adalah wadah spesifik yang menyelenggarakan pendidikan untuk mempelajari disiplin ilmu tertentu di perguruan tinggi. Jadi dia yang paling kecil dari perguruan tinggi gitu. Dan apa sih bedanya dengan jurusan? Next. Apa sama? Dia berbeda. Jadi kalau jurusan itu dia lebih luas dari prodi. Nah, coba contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada jurusan atau departemen ya. Kalau di perguruan tinggi itu namanya departemen, itu misalnya departemen atau jurusannya namanya manajemen. Nah, prodinya itu ada manajemen pemasaran, manajemen pariwisata, gitu. Jadi ada banyak ragam lagi di bawah itu. Gitu. Oke, next. Nah, ini juga nih, ini mungkin penting ya buat adik-adik ketahui bahwa universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademik, ada yang tahu apa bedanya? Langsung liatin chatnya, ada nggak ya jawabannya tuh? Apa tuh bedanya? Kelihatan nggak? Kecil banget ya? Oh, kecil banget deh kayaknya ya. Ini mohon maaf nih. Jadi, apa sih bedanya universitas, institut, terus ada sekolah tinggi, politeknik, ada akademi komunitas itu juga beda-beda. Jadi kalau untuk jumlah prodinya atau keragamannya, universitas itu adalah yang paling besar keragaman dan jumlah prodinya, gitu. Jadi kalau institut itu dia lebih punya spesifik dan keragamannya lebih sedikit. Misalnya kayak Institut Teknik misalnya ITB. Kalau ITB itu coraknya itu dia teknik teknologi biasanya seperti itu. Nah kalau Universitas Indonesia itu dia ada sosialnya banyak, ada soshum, ada rumpun sosial humaniora, terus ada sainteknya, terus juga ada kesehatan gitu. Itu dia ragamnya sangat banyak. Jadi universitas itu lebih ragamnya lebih banyak. Nah, kalau sekolah tinggi juga dia ragamnya lebih sedikit. Gitu. Biasanya lebih spesifik. Mungkin cuma 3 prodi, 4 prodi gitu. Politeknik itu khusus untuk yang terapan.
gitu. Kalau terapan apa bedanya S1, S1, S2, S3 sama D1, D2, D3, D4? Apa bedanya S1 sama D4? Ada yang tahu nggak? Boleh pakai. Cek. Setahu saya kalau D1 itu lebih ke praktik, sedangkan S1 lebih ke teori. D1, D4 kali ya? D4, D4. D4 lebih ke praktek, lebih kalau S1 Lebih ke teori. iya, gitu, betul. Ya, Kalau saya Fat. Pat, oh ya, terima kasih Pat. Iya, gitu. Jadi bedanya itu. Jadi kalau misalnya adik-adik ngerasa kayak lebih kuat di cara mikir atau mungkin teoritis, itu cocok di S1. Tapi kalau misalnya adik-adik itu lebih kayak lebih pengen buat produk ini, pengen buat teknologi seperti apa gitu, itu sebaiknya pilihnya D4. Setara tuh, sama-sama sarjana, kayak gitu. Nah, terus kalau vokasi itu tadi ada D1, D2, D3. D1 itu dia kuliahnya paling cuma 2 tahun. D3 juga paling cuma D3 apa D2, D3 itu lebih 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 singkat gitu. Nah, itu sedikit lah pengetahuan tentangnya. Terus kalau politeknik itu biasanya isinya itu terapan-terapan gitu ya. Yang terapan-terapan tuh di politeknik terutama yang teknik ya, jurusan teknik atau saintek. Nah, kalau yang sekolah tinggi itu beragam, tapi tadi bedanya ini cuman kayak prodinya lebih sedikit aja. Gitu. Jadi nggak terlalu lebih spesifik, lebih sedikit, nggak se-broad universitas atau seluas universitas. Oke, gitu sih ya kurang lebih ya. Next, kalau akademi sama juga lebih sedikit tadi. Jadi program studi itu, ini ingat-ingatin ya, apa sih ya program studi itu gitu. Jadi akan berhubungan nih sama karir juga. Program studi itu adalah jalur pendidikan spesifik. Jadi memang spesifik jalannya, makanya adik-adik kalau di sekolah kan masih belajar semua ya. Ya matematika, biologi, apa gitu, sejarah gitu masih dipelajari. Karena apa? Karena SMA itu adalah masa eksplorasi. SMP, SMA itu masa eksplorasi. Jadi kita butuh pengalaman untuk mengidentifikasi, untuk mengenali mana yang spesifik yang akan kita pelajari. Jadi jangan suka mengucilkan pelajaran, karena ini masa eksplorasi. Kalau remaja dalam psikologi ya, masa remaja itu masa eksplorasi, masa menjelajah berbagai pengalaman, jadi memperkaya. Oh begini ya belajar biologi, oh begini ya belajar sejarah, misalnya gitu. Tapi udah boleh spesifik kan kalau SMA, udah kayak boleh agak spesifik lagi gitu, boleh gitu. SMP itu terutama yang harus semuanya dipelajari sebenarnya gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu nih kita itu sebenarnya cocoknya di mana. Kita nggak bisa langsung kayak mau yang ini, tapi kita belum tahu gimana pelajaran ini, gimana pelajaran itu, gimana pelajaran itu gitu. Jadi remaja secara psikologis itu butuh banyak eksplorasi terutama di dalam bidang pelajaran gitu. Selanjutnya ya. Jadi satu prodi aja itu sebenarnya ini udah spesifik nih ya, si prodi ini udah unit ya di dalam perguruan tinggi. Itu masih bakal menghasilkan banyak pekerjaan atau profesi. Jadi psikologi aja itu nggak selalu kayak, oh kalau psikologi itu pasti jadi sekolah ya, saya bukan psikolog. Saya jalurnya itu ngambil peneliti, science, kayak gitu. Jadi saya bukan psikolog. Jadi kalau misalnya kayak, Kak saya mau terapi, nggak bisa. Saya nggak bisa terapi. Kalau konseling masih bisa. Kalau terapi itu harus psikolog, gitu. Nah kalau peneliti itu ya peneliti dia mengembangkan keilmuan teoritis, mengembangkan badan keilmuan dan cara-cara pandang dan ragam teori. Nah, terus bisa juga jadi perancang kurikulum PAUD, bisa juga jadi ahli psikologi forensik. Gitu kan, kayak detektif tuh cila penyidik ya kalau Indonesia namanya. Kalau di Indonesia kan nggak ada detektif ya. Apa coba kalau di berita-berita kriminal? Itu dibilangnya apa? Penyidik gitu. Jadi kalau misalnya ada polisi bilang, iya ini sedang dikerjakan kasus ini dengan penyidik, misalnya seperti itu ya. Penyidik itu berarti detektif. Mungkin di sini ada orang tuanya penyidik, itu sebenarnya detektif. Kalau bahasa kerennya ya, bahasa keren di luar negeri, film-film itu bilangnya detektif. Nah, tapi kalau ahli psikologi forensik itu adalah salah satu orang yang akan bekerja sama dengan detektif untuk apa? Mengidentifikasi atau mengungkap sebuah kasus
kriminal gitu. Jadi itu ada juga di psikologi, karena saya juga dulu belajar psikologi forensik. Karena kalau ketika saya udah di psikologi, saya tuh belajar juga untuk mengeksplorasi psikologi mana nih yang paling spesifik lagi gitu. Jadi ragam psikologi pun dipelajari. Gitu, psikologi forensik itu seru banget. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana profil dari seorang kriminal, kenapa dia bisa seperti itu, dan apa yang menyebabkan dia memutuskan untuk memutuskan sebuah akhirnya melakukan tindak pidana apa dan segala macam. Cek. Ya. Terus ilmu komunikasi bisa jadi wartawan, jadi staf humas, membaca berita, copywriter gitu ya. Terus di matematika ada jadi statis kawan. Mohon maaf ya belibet pagi-pagi. Terus analisis, keuangan, AI engineering juga bisa loh orang matematika itu, dan juga guru matematika gitu. Kenapa? Karena basisnya adalah AI itu basisnya itu matematika. Itu problem solving gitu. Oke, selanjutnya next. Nah, ini bedanya pekerjaan dan profesi. Mungkin suka kita sama-sama ya gitu ya. Oh, ternyata saya pekerjaannya ini, saya profesinya ini gitu. Tapi sebenarnya profesi dan pekerjaan itu beda loh. Apa sih yang bedakan itu? Kalau pekerjaan itu ya dia pada aktivitas produktif gitu, fokusnya menyelesaikan tugas, terus dia biasanya diikat oleh aturan kerja masing-masing aja, kontrak misalnya seperti itu. Nah, terus contohnya apa ya? Kasir, satpam, manajer, dan lain-lain gitu. Nah, kalau profesi itu dia butuh keahlian spesifik khusus dan punya standar yang ketat. Fokusnya pada layanan biasanya publik, terus juga terikat kode etik. Psikolog itu dia profesi dan dia punya kode etik. Jadi kalau melanggar kode etik, izin psikolognya akan dicabut. Dokter juga seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik pernah mengalami itu namanya, dokternya kena kita kena kasus malpraktek misalnya seperti itu bisa diadukan pada lembaga kode etiknya dan dicabut izin dia untuk praktek sebagai dokter gitu. Nah, jadi notaris, akuntan, apoteker itu semua terikat oleh kode etik atau badan profesional. Oke, lanjut. Nah, ini karir. Jadi kalau karir, tadi kan kita udah belajar tuh ya, prodi itu adalah spidol. Jadi misalnya tadi prodi, ya ini misalnya prodi. Oh, nggak kelihatan ya? Boleh nggak di sini? Yang nggak kelihatan, yang di situ juga nggak kelihatan, bisa ke sini supaya kelihatan ya. Nah, prodi ini adalah apa tadi? Dia spesifik tempat kita belajar disiplin tertentu. Nah, nanti kan ada bisa bekerja menjadi profesi tertentu atau mungkin pekerjaan ya, nggak harus profesi. Nah, karir itu adalah perjalanan. Perjalanan atau kumpulan dari kita pernah jadi profesi apa, pernah jadi pekerja apa, bekerja apa. Nah, ini perjalanannya itu yang dibilang namanya karir. Termasuk nanti berorganisasi di dalam universitas atau perguruan tinggi itu juga biasanya bisa dihitung sebagai salah satu penyokong karir kita. Walaupun memang nanti kalau misalnya ada baru lulus dari kuliah gitu ya, kan belum ada pekerjaan nih. Nah, itu modalnya itu biasanya adalah mungkin ada pengalaman organisasi atau pengalaman dalam komunitas keilmuannya gitu. Oke, jadi karir orang itu juga nanti bisa unik. Gimana uniknya? Coba next. Nah, ini perjalanan karir kakak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kelihatan tuanya ya. Nah, terus nggak apa-apa, yang penting jiwanya muda. Oke, terus perjalanan karir itu, jadi waktu kakak baru lulus, itu pekerjaan pertama kakak adalah data analis. Kaget ya? Psikologi kok jadi data analis? Aduh.
Karena psikologi juga belajar matematika. Jangan dikira, psikologi itu nggak belajar matematika ya. Kita belajar matematika ini, Kak, boleh ya berdiri aja Kak, biar lebih semangat. Nggak boleh, sana-sana juga boleh. Ini mau jadi sapu-sapu gitu boleh. Oke, nah jadi misalnya data analis itu ngapain sih Kak? Data analis itu kita menganalisis data apa? Data perilaku, betul. Secara statistik gitu. Nah dulu waktu kakak kuliah ini kakak sedikit cerita ya. Memang matematika kakak itu cila so-so. Ya, B aja, B aja sih gitu. Karena apa? Karena memang nggak terlalu jago di bab-bab tertentu gitu. Jadi jagonya itu cuman di bab-bab tertentu juga loh. Bab apa gitu ya. Yang kakak inget banget tuh dulu waktu matematika tuh jagonya di aljabar. Ini nggak jago-jago banget ya, maksudnya B juga, tapi ya agak better lah ya daripada yang lain kayak gitu ya. Itu ada aljabar, statistik, sampai statistik atau mereka masih belajar nggak ya? Masih ya. Statistik itu cukup dimudahkan di sana kayak gitu. Tapi yang lain-lain itu agak-agak on gitu. Jadi kayak ini gimana ya gitu. Agak kurang lah gitu, ya, agak kurang. Dan yang paling berguna ketika kakak belajar di kuliah di psikologi. Karena di psikologi itu fokusnya memang benar-benar tentang statistik dan juga beberapa ada aljabarnya juga. Karena kan misalnya kita ada rumus-rumus waktu di awal tuh S1 kakak tuh masih belajar aljabar. Jadi masih kayak diajarin secara frame matematikanya lah gitu dalam menganalisis perilaku. Nah, selanjutnya itu pernah juga jadi fasilitator International Organization for Migration atau IOM PBB. Itu kerjaannya ngapain Kak? Kerjaannya menjadi fasilitator loh. menjadi udah namanya fasilitator. Jadi memfasilitasi dulu ada bocil-bocil karena kakak psikologi kan ya. Jadi pernah juga belajar untuk berinteraksi sama bocil-bocil dari pengungsi ya. Pengungsi dari Suriah waktu itu yang ada tuh Suriah, Palestina, pokoknya beberapa negara-negara konflik gitu. Itu pernah jadi gitu di tahun 2014 itu beberapa bulan. Terus dari 2015 pernah jadi staf pengembangan SDM yang dipelajari itu memperkaya tentang pengalaman organisasi profesionalnya. Terus 2015 jadi child brain trainer. Itu ngapain sih? Ngelatih otak. Gimana ngelatih otak? Ngelatih otak anak. Jadi di psikologi kita itu otak kita itu kan berfungsi ya atau sangat apa namanya itu berpengaruh ke perilaku. Jadi dulu kakak itu nge-training anak-anak orang kaya loh. Anak orang kaya, kenapa dibilang anak orang kaya? Karena mereka sekali training itu harganya bisa sangat-sangat mahal. Kebanyakan dari mereka itu adalah anak-anak yang kurang main waktu masih kecil. Gitu. Jadi akhirnya beberapa psikomotoriknya itu tidak berkembang dengan baik. Jadi anaknya itu agak kesulitan dalam belajar. Gitu. Jadi jangan suka mengecilkan ya bahwa sebenarnya anak-anak bermain itu akan mendukung kemampuan dia untuk belajar ketika misalnya sudah di level SD, SMP, SMA. Gitu. Jadi kalau adik-adik dulu doyan main tuh bagus. main. Tapi sekarang ya main lagi ya udah habis waktunya. Wah bagus. Nah dulu tuh kakak tuh yang ngajakin mereka main tuh trampolin gitu ya, loncat-loncat kan tuh biasa ya kita zaman dulu. Nggak tahu ya kalau kalian. Kalau kakak dulu masih yang namanya main loncat-loncat, main loncat tali gitu kan. Nah itu bagus untuk otak anak gitu. Jadi dia lari sampai bau matahari itu, nah itu bagus. Karena itu akan mengoptimalkan kemampuan dia belajar di next step-nya atau di usia lanjutnya gitu. Nah, kerjaan kakak dulu adalah ngajak mereka main dengan sistematika agar mereka bisa belajar secara optimal di sekolah. Nah, tadi makanya kenapa mereka kok bisa Kak mereka anak orangnya tapi nggak pernah main? Lah itu dia, mereka di rumah baik kerjaannya. Mereka di dalam rumah aja sehingga mereka kurang bergerak dan juga akhirnya kemampuan belajarnya juga terbatas dan punya kesulitan gitu. Sehingga ada sistematika. Nah, terus lanjut lagi ke tahun 2016 sampai 2021 itu jadi fasilitator di pelatihan perusahaan, fasilitator juga di Kawah Kepemimpinan Pelajar Kemendikbud RI. Itu ngapain sih Kak?
kalau kepemimpinan belajar itu kakak nggak training yang udah bukan bocil-bocil lagi nih, udah agak gede. OSIS Indonesia, ketua OSIS Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu jadi fasilitator di sana. Ngapain kak? Memberikan mereka fasilitatif untuk kemampuan leadership yang lebih baik. Nggak tahu kalau zaman dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Kayaknya di sini udah ada nih ketua OSIS-nya siapa? Oji, Oh Fazi, udah pernah dipanggil Kemendikbud buat pelatihan? ada pelatihan gitu-gitu, Ada, yang dari Kemendikbud. bukan dari Kemendikbud, tapi Oh, dari mana? dari itu tuh, Badan Geopolitik Indonesia. Oh, Badan Geopolitik Indonesia. Iya, biasanya ada ya, gitu ya, pelatihan-pelatihan kayak gitu. Dan kalau waktu itu dari Kemendikbud tuh sekitar 2 mingguan lah, gitu. Dan itu ya masih kayak Fauzi gitu di fasilitator. Kayak Fauzi maksudnya, seusia itu. Gitu. Terus itu apa ya, kalau dari pengembangan diri kakak sendiri itu akhirnya mengasah untuk menemukan passion mengajar. Jadi dari facilitator itu sebenarnya mengajar, tapi bukan mengajar yang secara kayak gini ya, gini apa move-nya seperti ini, tapi lebih ke mengajar yang sifatnya pendekatan lebih personal, lebih psychological gitu. Jadi fasilitator itu lebih ke sana. Nah, terus tahun 2016 sampai 2018 kalian sedang apa di usia segitu? Itu saya jadi asisten peneliti doktoral. Jadi ada 4 calon dokter yang saya jadi yang saya bantu untuk penelitiannya, dan ini mengembangkan banget kemampuan saya untuk riset, karena riset banyak nih baru lulus S1 terus ngurusinnya doktoral gitu kan, itu jelimet gitu, tapi bisa banyak belajar di sana. Terus tahun 2018 sampai 2021 itu jadi data scientist. Balik lagi ya, data analis. Apa sih bedanya data analis sama data scientist? Ada yang tahu? Nggak tahu ya, pokoknya data gitu deh. Oh tahu? Masih tahu? Nggak tahu ya. Kalau data analis itu ya tadi dia cuma menganalisis pada statistik yang sederhana, nggak yang benar-benar kompleks banget. Kalau data scientist itu sampai mengeluarkan rekomendasi bentuk, misalnya bentuk produk, bentuk intervensi gitu, sampai nggak hanya mengeluarkan hasil penelitian, tapi juga mengolah hasil penelitian itu menjadi sebuah rekomendasi atau produk-produk atau rancangan-rancangan. Nah, lanjut lagi tahun 2023 sampai sekarang, kakak sebenarnya ini kalau misalnya ada lihat ya, di sini ada track di mana riset, belajar tentang riset, organisasi, riset, proses belajar, mengajar, riset itu ada kode-kode ya. Riset, organisasi, riset, intervensi sosial. Di tahun sekarang, kakak itu jadi peneliti tentang keluarga, studi keluarga. Penelitinya dapat karena selalu ada riset sama keluarga. Keluarga itu kan tadi udah belajar tentang anak segala macam ya, dari anak sampai remaja, terus juga menjadi asisten dosen, dan yang paling boomnya adalah menjadi direktur Lingkar Bina Muda, karena tadi dulunya sudah banyak bekerja bersama tim-tim yang masih muda-muda juga, remaja gitu. Nah, itu namanya perjalanan karir. Jadi perjalanan karir itu bisa aja kayaknya nggak linear ya gitu ya, ke sana sini gitu. Pernah jadi SDM, pernah jadi fasilitator anak muda, pernah jadi asisten, terus juga kelihatannya nggak terlalu yang linear lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi sebenarnya itu membentuk sebuah next. Nah, data analis itu kalau dikelompokkan jadinya apa? Next. Peneliti, next. Nah, pengalaman jadi fasilitator itu mendukung kakak seperti apa? Jadi pelajar, next, pengajar, terus staf pengembangan SDM dan berbagai pengalaman organisasi itu membentuk menjadi organisatoris. Gitu. Jadi pekerjaan hari ini tuh sebenarnya kalau kakak pribadi itu semakin mengerucutkan apa yang sesuai dengan minat dan bakat kakak sendiri. Yang itu ada 3 hal itu: peneliti, pengajar, dan orang yang organisatoris. Ada yang tahu organisatoris itu apa? Ada. Siapa itu tadi? Ayo, organisatoris. Udah ada namanya itu Yang dikit. suka yang
Ini juga dulu Ada organisator. mana ya? Oh, Taraka coba, Taraka. Organisator apa yang kamu mau ketahui? Apa yang kamu ketahui? Kamu tahu ya? Itu bikin dong, kasih dong. Pat. Jelaskan satu kata ini. Organisatoris adalah. Cek. Yang saya tahu, yang saya pahami, organisatoris itu adalah orang yang apa ya, berkecimpung di dalam organisasi atau orang yang eh, ikut serta dalam mungkin membangun organisasi atau mengikuti kegiatan berorganisasi. Iya, betul. Makasih. Apa namanya? Oke. Ya, terima kasih betul. Gitu. Jadi organisatoris itu seperti itu. Ini juga dulu mantan waktu mahasiswa ya. Ini Bu Ella itu juga sama. Organisatoris juga. Mungkin bisa ngobrol sebentar Bu Ella. Nah, jadi begitu ya. Jadi itu namanya karir. Karir itu biasanya apa? Apa coba yang ada di tangkap? Kalau kita mau bentuk sebuah ibaratnya karir kita hari ini yang sesuai dengan diri kita misalnya, kemampuan kita, minat kita, apa yang dibutuhkan? Dari yang sejambreng-jambreng tadi dijelasin, apa yang dibutuhkan? Apa? Jam terbang. Oke, benar. Ada lagi? Apa? Lebih lagi dong. Apa? Betul apa? Tadi passion. Passion, betul. Ada lagi? Ini yang depan-depan? Langsung pegang-pegangan. Udah takut. Baju. Ya, siapa? Nah, ntar ditunjuk nih. Ini kakak belum nunjuk-nunjuk nih. Oke, enggak, bercanda. Ya, jadi yang dibutuhkan itu adalah tadi jam terbang. Jam terbang itu terkait dengan pengalaman. That's why kenapa kita dalam berkarir itu yang dibutuhkan adalah banyak berpengalaman, eksplorasi gitu. Makanya kita harus memperkaya itu gitu. Nah, biasanya tadi karir orang itu unik. Misalnya kayak kakak tuh lebih ke, mungkin ini lebih ke apa ya, kalau misalnya didetailkan itu kan unik ya, nggak ada yang sama. Misalnya tahun berapa, kan nggak ada yang sama ya. Semua orang tuh bakal unik, nggak akan ada yang sama. Dan biasanya setiap orang tuh bahkan bisa melahirkan sebuah profesi baru. Gitu. Waktu zaman jadi data analis ya, waktu kakak jadi data analis, itu adik-adik bukan belum seramai sekarang nih, orang pengen jadi data analis, pengen jadi apa gitu ya. Tiba-tiba ada lowongan kerja jadi data analis, data scientist gitu. Belum seramai itu. Masih kayak orang tuh, data analis itu kerjaan. Kayak gitu. Masih kayak gituin. Kenapa? Karena belum booming. Gitu. Karena belum booming. Nah, tapi kakak saat itu tekunin aja. Karena itu sesuai dengan passion kakak. Kakak suka kotak-katik data segala macam itu. Bisa sampai berjam-jam itu suka kayak lupa waktu aja. Gitu. Kayak bernyanyi aja gitu. Nah, makanya apa ya, kita harus menemukan keunikan kita itu apa dan nggak usah terlalu yang kayak tapi kan itu belum ada pekerjaannya ya, kalau emang itu nanti kita yang buka kenapa gitu, so that's why kenapa gitu, kenapa harus kita yang ragu gitu. Nah, kita akan menampilkan profesi unik yang dimana mungkin adik-adik juga baru tahu, oh itu ada gitu. Kita lihat kombinasinya. Mungkin bisa di ini yang profesi unik Pak, slide profesi unik. Ya, ini ada profesi unik. Bisa diputerin Pak? Nggak bisa diputer ya? Kayaknya ada linknya. Ini juga sama. Iya, linknya. Mungkin di itu Pak, di oke dulu ya, di enable editing Pak, enable editing ya. Enable content. Ada kan di atas security warning, enable content. Yang kuning Pak, yang kuning itu Pak, garis. Nah, ya, nah bisa itu kayak gitu. Oke, nah ini adalah namanya detektif kayu.
Coba kita lihat apa pekerjaan Bapak ini. Jadi melakukan kejahatan tapi detektif kayu Jerman ini bekerja mengucapkan kejahatan tersebut karena kami di mana kali di luar tapi makanya beberapa tidak membuat perusahaan Jerman itu nah kamu adalah dari ja, wir fahren sind weiter, um die klinische Arbeit aufzuklären, was es ist, und alleine aufzuklären, war das Ganze egal. Akhirnya memang ada istri selama tahun sampai pada ini, kemudian seiring sedikit benar-benar September ini kita dilakukan oleh mereka Eropa juga baru saja mengatakan undang-undang hukum pemenang deforestasi. Ini artinya antara dari kayu akan menganalisis lebih banyak kayu yang terjadi di pasaran. Auch kann die immer sensibilisiert stand, einfach eine Folge oder so ein Prozent Nachfrage und der müsste die Information auf abstimmen. Oke, next. Nah ini ada polisi hutan ya. Kalau misalnya ada tahu bahwa di hutan itu juga ada polisinya sebenarnya. Tapi pernah nggak sih kita ngelihat? Nah itu jadi pertanyaan juga ya. Nah ya sifatnya mereka adalah sebenarnya menjaga hutan-hutan dari penebangan gitu ya, ilegal gitu ya. Kayak tadi kalau detektif kayu itu dia bahkan sampai kalau misalnya kita punya kayak furnitur yang kayak lucu-lucu gitu pajangan itu kalau misalnya kita mau tahu itu dari kayu ilegal atau kayu legal itu dipotong aja sedikit terus dikasihin ke detektif kayunya dia langsung tahu ini ilegal atau legal. Keren kan gitu. Nah itu ada loh profesi yang seperti itu dan ini adalah polisi hutan. Next. Nah ini juga ada profesi yang unik lagi bisa diputar mungkin Mbak. Oh, iklannya. Nah ini dia pakai bahasa Inggris ya. Jadi dia pekerjaannya itu adalah orang yang merestorasi lukisan kuno yang harganya bisa miliaran dan ini mereka dibersihin. Julian Bob Gardner yang spesialisnya adalah itu membuat lukisan-lukisan yang kotor kayak gini tuh jadi bright lagi. Well, no two paintings are alike. No two conservation processes are the same. The way I work is I first examine the painting and then try to understand all of the issues. Dan itu nggak hanya membersihkan ya, tapi juga restorasi di bagian robek-robek itu dilukis ulang. Jadi harus ada skill melukis juga. If the color is not quite right, but the texture isn't matching, then you will see it, and all the hard work that's gone into the restoration thus far will be betrayed by that reduction. Conservation at its heart really is problem solving. You may have to use a technique or employ new able to solve the issue, and when everything gels and you target it. Nah ini orangnya. Next. Itu adalah tadi ya orang-orang yang merestorasi lukisan. Nah, selanjutnya, nah ini adalah desainer cahaya. Ngapain sih desainer cahaya? Mungkin pernah dengar ya, ada desainer namanya desainer cahaya. Oh, ada captionnya mungkin Pak. I'm telling a story and I'm enlightened for them. What I'm hoping in this course is to really give you a visual vocabulary to understand what different writing can do. We're in my kitchen. I'll briefly take you through the movements. And you begin to see Nah ini, jadi dia di balik gedung yang bagus-bagus itu ada desainernya. Oke, memang cuma segitu aja ya. Jadi, nah ini nih tampilannya. Kalau misalnya kayak main bagus, nah itu sebenarnya ada desainnya. See how you can transform your event with some of these items.
Comfortable lighting makes you feel good. Dramatic lighting is inspiring. Good lighting is everything. Learn the art of lighting design with me, Sally Story. Ya. Terus next Pak, itu ada desainer cahaya. Jadi misalnya teman-teman harus paham gitu. Ada di tahu. Nah ini adalah penjahit pakaian astronot. Pernah kepikiran gak sih? Nggak pernah kepikiran. Kita tahu aja udah astronot tuh yang kerennya adalah mereka berada di bulan atau mereka di angkasa ngawang-ngawang atau kayak buat vlog-vlog kayak gitu kan lagi di space kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya di balik itu ada orang yang harus menjaga safety-nya atau keamanan dari para astronot ini, dan dia itu next mungkin Pak. Nah, membuat pakaian yang aman dan nyaman untuk para astronot ketika berada di luar angkasa. Next. Jadi menurut Bapak Saparnesoni ini gitu ya, beliau adalah rancang atau penjahit dari pakaian astronot. Jadi beliau ini jago seni dan juga jago sains gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya mau yang pasti jago jahit juga ya. karena kalau buat merancang itu ya dia kan harus ngerti secara sains juga kan bagaimana misalnya tekanan di luar angkasa, bagaimana itu mempengaruhi tubuh dan kimia juga gitu. Dan ini memang keren banget dan bukan penjahit biasanya gitu. Oke, next. Nah, ini adalah terakhir, silakan nonton videonya. Ya, seperti itu aja karena paparannya ya terkait dengan profesi dari prodi gitu. Jadi silakan adik-adik mungkin step langkah awalnya cari dulu prodinya sampai nanti kita akan menemukan profesi spesifik atau mungkin pekerjaan spesifik yang khas kita, yang unik kita, dan temukan peran adik-adik di mana dalam menjaga keberlangsungan alam semesta ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Riana. Nah, dari tadi apakah ada yang mau bertanya mungkin tentang prodi atau bagaimana Kak Riana menjalani proses tadi ya, perjalanan pekerjaan itu yang kemudian menemukan yang Kak Anda sekarang gitu ya di profesi yang hari ini. Jatuh bangunnya atau bebas? Oh ya, mau ya. Silakan berdiri. Nama saya Malia Agente Kristiana. Bagi kurang badan, saya dari kelas 10. Saya di sini ingin bertanya, pernah ragu sama apa? Pernah ragu pasal jurusan kah? Pada sudah betul masuk jurusannya itu, tapi merasa seperti ragu sepertinya saya bukan bisa bagaimana cara mengatasinya. Ya. Ya aja. Ya. Tentu saja. Terutama waktu SMA pernah ya merasa ragu. Saya sebenarnya IPA nggak sih sebenarnya dulu ilmu alam ya. Sekarang masih ya ilmu alam ada dua ya. Ilmu alam, ilmu sosial gitu. Kalau dulu itu ada ilmu bahasa, sekarang ya situ masih ilmu bahasa kan. Dulu masih ada 3 ya, ada ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu bahasa. Dulu kakak pernah merasa
bingung itu waktu karena masuk ilmu alam, tapi itu sama kayak guru tuh kayak di plotting gitu, karena sebenarnya waktu tes minat bakat itu sosial, ilmu sosial. Itu sebenarnya kuatnya gitu, karena memang kan sebenarnya itu campuran ya gitu ya. Nah, kakak waktu itu masuk ilmu alam tuh kayak emang beneran ya gitu, emang karena ngerasa nggak cocok banget itu di fisika gitu waktu itu ya gitu. Terus ya sempat bingung, sempat kayak ini bener gak ya kayak gitu, bisa bertahan di ilmu alam ini gitu, karena sangat ragu saat itu, tapi ya dijalanin terus gitu ya, sampai ya fokus kakak itu adalah apa yang dari seluruh ilmu alam itu, mana yang kakak suka atau cocok, itu yang kakak fokuskan. Jadi misalnya yang nggak cocok ya gitu, yang masih kayak merasa kayaknya ini bagus sih nilainya tapi nggak merasa ngalir juga segala macam gitu ya, ya udah dikerjain aja gitu. Tapi kita lebih fokus kepada apa yang memang itu bagus nilainya, tapi juga kita cocok, aku nggak terlalu bagus-bagus amat tapi kita suka, misalnya kayak gitu. Gitu itu waktu SMA gitu. Tapi yang jalanin aja, eksplorasi terus gitu ya, apa kayak coba lagi yang ini, mata pelajaran yang ini, ikutin lagi mata pelajaran itu, nanti lama-lama dari pengalaman itu kita akan ngerasa oh ini yang paling pas buat saya, misalnya seperti itu. Karena kadang-kadang yang jawab itu adalah waktu, jadi kita butuh untuk terus banyak belajar dan apa ya, melihat jawaban itu dari waktu yang akan datang. Gimana? Oke, terima kasih. Makasih Maya. Ada lagi yang mau tanya sebelah sini? Oh ya, Marti. Oh, Marti. Dulu waktu SMP dia apa bimbingan kelas 5. Perkenalkan, nama saya Amarty Ahmad Wijaya. Saya dari kelas 11. Pertanyaan saya yang pertama itu benefit apa benefit apa yang bisa dibuat dari kita memilih prodi yang tepat saat kita mencari pekerjaan. Jadi apa benefitnya? Yang kedua, saya pengen nanya OPS kira-kira kapan bisa offline lagi? Baiklah. Ya, baik. Terima kasih Marti. Ya, kalau untuk pertanyaan pertama, benefitnya apa? Yang pasti sangat banyak benefitnya gitu. Kakak tuh ngerasa kenapa kakak bisa banyak organisasi ya ketika waktu kuliah gitu ya. Sedangkan teman kakak tuh ada yang dia megang satu organisasi aja tuh kuliahnya sampai babak belur. Babak belur nggak? Babak belur tuh dia IPK-nya sangat turun lah gitu, karena dia terlalu fokus sama organisasi dan akhirnya bidang akademiknya itu dikesampingkan, padahal sebenarnya itu salah. Kenapa? Karena amanah utama kita itu adalah belajar. Namanya mahasiswa itu amanah utamanya, tanggung jawab utamanya itu belajar, sama seperti pada menjadi siswa. Nah, kalau tadi dibilang benefit, jadinya kita kayak dimudahkan aja di tengah orang yang sulit belajar gitu. Dan tentunya ketika bekerja, orang itu akan lebih apa? Lebih mudah untuk menerima kita. Dan kita pun juga lebih mudah untuk menemukan tempat bekerja. Gitu. Bayangin kalau dia salah. Udah mah dia nggak menikmati, terus oke sih mungkin IPK-nya tinggi, tapi ketika di wawancara atau dia misalnya bekerja, itu nggak optimal. Gitu. Jadi setengah-setengah aja. Gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Buntu. Nggak ada nggak ada rasa. Nanti akan kakak bahas itu nanti di sesi selanjutnya. Kenapa? Kebanyakan dari orang-orang kerja ini adalah statistik ya. Yang lebih banyak orang bekerja itu mereka merasa hampa dan gak bermakna. Kenapa? Karena mereka menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan diri mereka, sehingga tidak menemukan makna di bidang itu. Gitu. Jadi itu nanti sampai ke makna hidup kita gitu. Apa sih prediktor utama orang bunuh diri? Ada yang tahu nggak? Karena saya penelitiannya tentang itu waktu tesis. Apa? Hampa. Stres, iya betul, stres. Udah pasti ya dia akan mengalami stres yang sangat kuat, sangat tinggi. Yang paling utama itu prediktor. Kalau orang udah nggak punya makna hidup, potensi dia untuk mengakhiri hidupnya itu juga tinggi. Jadi kalau orang punya makna hidup, dia nggak akan punya keinginan untuk sana. Gitu. Nah, nanti ketika stres kerja itu kan kompleksitasnya akan meningkat ya adik-adik.
gitu. Nah kalau semakin sulit, nggak dianya udah nggak suka, udah mah nggak minat, udah nggak sesuai dirinya, udah langsung blank aja udah gitu. Ini mas saya kerja cuma buat nyari duit aja gitu. Ya nggak ada masalah kerja mau nyari duit, tapi kalau itu tidak membuat kita mengalir, itu tidak membuat kita merasa happy, itu sama aja kayak nyuruh ikan suruh manjat pohon. Mati nggak? Lama-lama mati sih, kelepek-kelepek dulu awalnya. Gitu. Tapi ketika kita berkuliah di jurusan kita kayak ikan yang berenang di laut. Happy aja. Gitu. Dan emang itu adalah tempat kita hidup. Nah terus tadi pertanyaan apa OPS kapan offline? Kita OPS itu offline terakhir pertama dan terakhir ya. Kemarin itu hybrid sebenarnya. Itu waktu Gen 1 ya. Gen 1. Gen 1 ya bener ya. Gen 1 Fadil ya. Gen 1. Waktu Gen 1. Nah, memang belum mengadakan lagi ya offline itu karena apa namanya ya ada banyak pertimbangan lah kayak gitu. Tapi nanti apakah nanti ada offline lagi mungkin nanti kita bukan lagi diskusinya aja ya. Kemungkinan besar sih belum ya gitu. Tapi karena kita sudah ke format online itu lebih karena untuk menjangkau teman-teman kita yang di pelosok. Jadi OPS itu jangan dikira cuma ini aja pesertanya, tapi ada juga teman-teman kita yang di pelosok yang internet aja susah gitu. Nah, itu kenapa akhirnya di setting formatnya online. Tapi apakah nanti akan ada offline-nya? Mungkin nanti hasil diskusi sama kakak Bima akan menjawab kalau misalnya bisa offline ya nanti gitu. Tapi kemungkinan besar untuk saat ini sih masih online. Ya, pertama. Oke, masih. Ada satu lagi pertemuan, ada nggak? Udah PW, cewek-cewek. Oke, Amir. Amir. Yang lain nih tidak ada nih. Lagi merenung. Boleh Ya silakan. Saya nanya mungkin kalau ada statistiknya atau gimana gitu ya. Kira-kira berapa persen sih profesi dan pekerjaan itu linear atau tidak linear? Bagaimana menyeimbangkannya dan apa? Ya itu sih maksudnya kadang mungkin kekhawatiran tentang memilih jurusan adalah ya dia kalau lihat prospek kerja atau apanya gitu ya apa tidak menjanjikan atau apa gitu, tapi kan kadang kita pengen jujur dengan profesi apa yang benar kita pilih dengan kita minati ya. Kira-kira berapa persen dan gimana sih menyeimbangkan kedua tersebut? Iya, terima kasih Amir. Linear atau tidak linear itu tergantung sama kitanya. Ya, tergantung sama kita itu sebenarnya akan tipe yang Allah takdirkan yang mana nih, yang orang linear atau enggak gitu ya. Karena ada orang juga yang sebenarnya tidak linear gitu, karena memang itu adalah jalan karirnya gitu. Gitu. Nah, terus kalau prosentase sebenarnya kalau Kak Priori belum pernah tahu ya prosentasenya, tapi itu cuma sekedar kayak tipe aja. Itu kayak tipe orang, ada yang pendiam, ada yang ramai, ada yang kadang-kadang ramai, kadang-kadang enggak gitu, ada yang malu, ada yang malu-maluin gitu. Kayak gitu. Jadi beda-beda gitu ya. Sebenarnya linear tuh terkait itu aja gitu. Itu satu. Terus tadi kalau terkait dengan tentang prospek kerja nih gitu segala macam gitu ya. Ini yang kakak tekankan waktu di OPS ya. Adik-adik, kalau kita jago di bidang kita, orang tuh nyari kita. Kalau kita jago di bidang kita, orang nyari kita. Kenapa? Karena jarang orang yang jago di bidangnya. Karena kebanyakan itu separuh-separuh. Salah jurusan, dia separuh kan. Jadinya kayak, ya udahlah, yang penting belajar, yang penting ini, gitu-gitu kan. Yang penting lulus, yang penting IPK gede. IPK itu tidak selalu mencerminkan kecerdasan kadang-kadang ya. Kadang memang orang cerdas biasanya emang orang yang jago memang IPK-nya biasanya cenderung tinggi. Tapi ada nggak sih orang dia nggak jago-jago amat, nggak passion amat, IPK-nya tinggi? Ada juga. Oh iya. Baru tahu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak sebenarnya tadi beberapa pekerjaan kakak itu ya,
itu sebagian besar itu ya sebagian besar itu adalah ditawari. Jadi bukan apply. Jadi kayak, Dak, boleh nggak bantu saya untuk jadi asisten dosen? Dak, boleh nggak bantu riset saya? Kenapa? Karena ketika kuliah, kita menunjukkan keahlian kita atau kehandalan kita di sana. Jadi dosen notice, ini anak bisa dipercaya untuk bidang ini. Itu yang paling penting. Dan ini, rumusan ini jarang diketahui orang. Rata-rata kayak, yaudahlah, itu kan tinggi, apa segala macam. Tapi kalau mentalitasnya kayak, ntar aja dah, apalah gitu. Dikasih tugas sedikit, susah banget ya Allah, Bu, ini mah, gimana ya. Dosen juga kayak, ya Allah, nih anak, lu gak tahu dokter gimana belajarnya gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak, baik Bu, akan saya pelajari Bu, kita pelajari dulu. Oh iya Bu, setelah saya pelajari, kayaknya saya bagian ini kurang paham, boleh dijelaskan Ibu gitu segala macam. Itu dia akan kayak, oh ini anak ini mau belajar, dia mau berkembang gitu. Dan itu yang akan membuat orang jadi datang kita gitu. Nah, jadi kalau masalah pekerjaan itu biasanya seperti itu, tapi tadi kita harus jadi andal di sana. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. Karena masih ada lagi, tapi waktu itu sudah tambah. Oke, ya terima kasih atas pertanyaan teman-teman yang jadinya mengeluarkan banyak hal juga ya tadi ya dari Karyanda ya soal apa namanya soal prospek kerja, kemudian bagaimana soal pemaknaan gitu ya. Nah, tadi kan di slide terakhir gitu ya, Kanda bilang gitu bahwa ini kan ada profesi yang bahkan dari kedalaman laut sampai luar angkasa tuh ada gitu ya. Jadi kalau misalnya masih menganggap bahwa kayaknya aku tuh nggak tahu bakal aku tuh nggak bisa apa-apa kita dan kayaknya nggak itu pokoknya ya. Jadi bayangkan dari ujung bawah bumi sampai ke atas tuh juga Allah sudah melakukan berbagai macam profesi. Nah, kemudian jadi memang tugasnya itu adalah sekarang waktunya kita untuk jihad-jihad, berdarah-darah dalam belajar, menggali gitu. Dan satu karakter yang sepertinya mesti harus ya wajib gitu ya kita miliki untuk sampai nanti menemukan profesi yang tepat gitu ya. Yaitu adalah satu karakternya namanya belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti apa itu? Bagaimana pentingnya karakter itu dalam proses kita hari ini mencari dan belajar menemukan proses terbaik? Saya silakan kepada Anda untuk menjelaskan kembali. Ya, next untuk slide-nya. Ya ini nanti akan berhubungan ya sama apa sih gitu kan kayak ada orang kayak wah ini pengangguran banyak banget gitu ya dengar gak sih beritanya nanti kita gimana ya kerjanya ya gitu karena penganggurannya banyak segala macam. Nah nanti itu pun juga akan menjawab kalau ada yang udah udah mempersiapkan diri dari SMA, insya Allah itu nggak akan terjadi gitu. Tapi kan kebanyakan dari kita itu adalah minim pemahaman apa sih yang sebenarnya esensi dari kerjaan itu sendiri kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya, nah pembelajaran sepanjang hayat, next. Nah, apa sih pembelajaran sepanjang hayat itu? Ini karena waktunya udah mulai sedikit ya, kakak akan langsung mungkin satu aja orang. Ada yang tahu pembelajaran sepanjang hayat? Kita agak berdiri ya, soalnya agak berdua juga. Ya, bodoh Rizky. Siapa? Rizky. Yang mana? Iya, Rizky. Pembelajar sepanjang hayat, Ki. Menurutmu apa? Pembelajar sepanjang hayat. Tes. Jadi saya Rifki. Jadi pertanyaannya apa sih belajar sepanjang hayat itu? Mungkin kalau menurut saya belajar sepanjang hayat itu mungkin dalam hidup kita selama hidup kita belajar terus. Iya. Dalam garis besarnya itu mungkin itu doang sih paling. Apa ya?
Ya itu pasti. Udah mungkin sih itu pasti. Oke, ya terima kasih Rifki. Ya benar. Jawabannya itu ya. Jadi orang yang selalu belajar dimanapun dan tanpa di apa ya, tanpa dia di sekolah atau enggak, di kuliah atau enggak, dia akan terus belajar. Bahkan sampai meninggal pun terus belajar. Karena itulah sebenarnya seruan Rasulullah SAW terhadap kita gitu. Untuk menuntut ilmu sampai liang lahat. Ya ada juga sih yang itu tadi ada juga. Oke, negeri Cina juga ada. Oke, next. Oke, nah kenapa sih penting kita menjadi pembelajar sepanjang hayat? Karena ilmu itu adalah kebutuhan dasar manusia sama seperti ikan. Jadi kenapa sih adik-adik itu seperti makan supaya ini pada yang bengong-bengong gitu ya. Seperti makan gitu. Jadi misalnya kayak adik-adik sekolah ini sebenarnya bukan kewajiban. Jadi kenapa 7,5? Oh. Oke. Oke, itu adalah semacam kewajiban untuk kita memenuhi itu gitu. Jadi ini tuh kalau adik-adik disuruh sekolah ini bukan disuruh diwajibkan dipaksa, tapi itu adalah bentuk dari pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia. Supaya apa? Supaya nggak mati jiwanya gitu, nggak mati jiwanya, nggak jasad kita butuh makan, tapi kan kalau jiwa butuhnya ilmu pengetahuan. Nah, apa sih yang akan membuat kita jadi apa ya penting gitu ya? Itu pertama kita bisa mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas karakter gitu ya. Jadi bukan cuma kayak ngingetin, oh ini memahami ini gini-gini, itu penting, tapi yang paling penting adalah pembentukan karakter. Terus membantu beradaptasi menghadapi tantangan kehidupan, karena nanti semakin bertambah usia, tantangan hidup kita tuh akan semakin kompleks gitu. Kayak saya ada meme-nya tuh ya, status anak-anak SD, hidup ini sangatlah sulit apa segala macam. Padahal SD dia nggak tahu ya SMA gimana gitu. Oke, terus dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Lahirnya itu tadi ya kita mungkin sejahtera gitu ya secara lahirnya, dan secara batin jiwa kita pun juga terpenuhi kebutuhannya gitu. Selanjutnya, nah apa sih yang perlu dilakukan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat? Yang paling utama kalau Imam Al-Ghazali itu bilangnya apa? Hargai ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita udah nggak menghargai ilmu, semua ilmu ya, jadi jangan cuma kayak, ini mah nggak minat saya mah, udahlah tinggalkan gitu. Nggak kayak gitu. Gitu. Namanya kita menghargai, itu bidang yang kita minati atau bukan, bidang yang kita kuasai atau bukan, kita tetap menghargai itu. Karena itu adalah ilmu pengetahuan yang sudah Allah turunkan juga untuk membantu manusia hidup gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak, udahlah nggak minat, gue tidur aja, ngantuk, misalnya kayak gitu. Itu namanya kita sudah tidak menghargai turunnya ilmu pengetahuan di kelas itu. Gitu. Terus apa? Hormati para guru. Coba enak nggak kalau misalnya kita lagi ngejelasin, terus kita kayak ini, terus tidur, ada teman kita lagi presentasi, kita kayak goler-goleran di belakang gitu, enak nggak? Enggak. Nah, makanya apa? Hargai para guru. Walaupun kita tahu ya, mungkin itu kita nggak yang minat-minat banget ya sama bidang itu, tapi minimal kita bersungguh-sungguh untuk memperhatikan. Untuk apa? Untuk menghargai, ini adalah orang yang Allah didik di bidang itu, dan saya menghargai dia karena dia adalah guru saya yang mau membagikan apa yang dia miliki untuk kita semua. Itu yang harus dihargai gitu. Nah, dihormati gitu. Jadi hormat sama guru itu bukan kayak pokoknya nurut semua kata guru, bukan itu. Tapi kita menghargai bahwa ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Terus bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau kita nggak bersungguh-sungguh dalam belajar, kita nggak akan tahu limit kita di mana, kadar kita di mana, batas kita di mana. Gitu. Apa yang kita sukai atau yang tidak kita sukai itu seperti apa. Karena apa? Karena kitanya juga nggak sungguh-sungguh tuh. Gitu. Dari mana kita bisa mengidentifikasi? Yang ada apa? Nanti kita bingung terus. Karena apa? Karena kitanya nggak bersungguh-sungguh dalam belajar. Tahu dari mana kita bahwa kita itu jurusan kimia atau kita jurusan fisika, kalau kita juga belajar fisikanya begitu ketemu yang sulit, udahlah males, ini nggak minat gue. Nggak bisa kayak gitu. Belajar dulu fisika sampai berdarah-darah, baru kita tahu batas kita di mana di fisika itu. Kakak dulu belajar matematika berdarah-darah juga. Jangan dikira kayak
udahlah ini mah bukan bidang gue gini-gini. Enggak, kakak bisa tahu kakak jagonya di aljabar sama di statistik aja dan terbatas di sana. Itu karena kakak belajar bersungguh-sungguh, berdarah-darah di matematika itu. Gitu. Karena apa? Untuk tahu batas, tahu kadarnya di mana. Jadi bersungguh-sungguh dalam belajar itu adalah bentuk itu karakter yang dimiliki oleh pembelajar sepanjang hayat. Terus berorientasi pada kebenaran. Jadi jangan kayak cuma sekedar kayak udahlah yang penting kalau gue main dapat kerja, dapat gaji, baru tahu nanti gimana rasanya pekerjaan itu bisa jadi neraka walaupun pendapatan kita 2 digit, 3 digit, bahkan 4 digit. Nggak ada yang 4 digit lagi 3 digit. Pada langsung. Oke. Nah, terus temukan minat yang mendalam. Nah, kita menemukan minat ini karena apa? Karena kita sudah bereksplorasi, kita sudah membuktikan, saya sudah pergi ke kota B, saya sudah menjelajahi semua kota, dan kita jelajahi semua kota, dan kita tahu di sana tuh ada yang jualan tempe, di sana ada yang jualan rambutan segala macam. Kenapa? Karena kita sudah menjelajahi itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita nggak menjelajahi itu dengan sungguh-sungguh, dari mana kita tahu bahwa di sana ada yang jualan tempe dan ada yang jualan rambutan? Baru masuk kotanya aja deh. Nah, ini gapuranya aja jelek. Harus gue masuk kota ini, langsung belakang. Lah situ belum masuk ke dalam penjelajahan kota itu kan nggak tahu di sana ada yang jualan emas misalnya kayak gitu, ada yang ngasih emas gratis, nggak ada yang tahu. Makanya kebersungguh-sungguhan itu adalah sesuatu syarat untuk kita menemukan mana minat mendalam kita. Selanjutnya, next. Nah, dan kalau seorang pembelajar itu dia kenapa bisa pantang menyerah? Karena dia melihat bahwa kegagalan, kesalahan itu adalah peluang perbaikan yang berharga. Misal nih, baju kita bolong di belakang. Kita nggak tahu. Dikasih tahu. Sorry itu belakangmu bolong. Baru kita tahu, bolong ya, maaf gitu. Jadi kayak mungkin kita mengganggu orang ya karena bolong misalnya bagian tidak. Akhirnya baru kita bisa jahit. Coba kalau kita nggak ada yang ngasih tahu sisi yang salah kita nggak akan pernah tahu, dan kita nggak akan pernah tahu apa yang harus kita perbaiki, ya kan? Gitu. Nah, terus sabar, tekun dalam proses belajar dan menghadapi tantangan yang sulit dan berulang. Sometimes sesuatu yang kita suka itu bisa membosankan suatu hari. Bisa. Tapi apa yang diuji di sana? Kesabaran kita. Apa yang dibentuk di sana? Kesabaran kita. Gitu. Kakak juga pernah tuh yang ngolah data walaupun kakak suka banget ngulang apa yang salah ya, kok ini nggak match ya, kok ini nggak reliable ya, kok ini nggak valid, dari mana ngulang sampai kayak udah gue maskeran dulu antara gue ngopi dulu gitu, udah break, ulang lagi gitu. Kenapa? Karena kita butuh itu untuk apa? Untuk membentuk karakter kita untuk sabar dan tekun. Selain itu juga jangan pelit ilmu. Kalau misalnya ada orang yang ingin belajar dari kita bagikan sebagai sedekah. Barangkali kemudahan kita dalam ilmu pengetahuan itu disebabkan karena sedekah kita yang Allah ridhoi. Nah, selanjutnya adalah senantiasa berdoa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat itu nggak bisa cuma usaha kita. Itu harus benar-benar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita menjadi seorang yang pembelajar. Gitu. Selanjutnya, nah, apa hubungan karir dan pembelajar sepanjang hayat? Untuk membangun karir yang bermakna dan cemerlang, yang tadi kakak udah ceritakan ya, tuh bahwa banyak orang yang bekerja, tapi yang dia dapat itu hanya beban hidup, lelah, dan juga kehampaan. Kenapa? Karena itu tadi dia nggak menjadikan pekerjaannya itu tempat untuk belajar dan bertumbuh. Yang difokuskan adalah gimana nih ya gaji gue naik, promosi, gitu. Atau kayak kok ini punya bos nggak pernah ya mengapresiasi pekerjaan gue. Puji, misalnya gitu, yang kita tuju. Nggak seperti itu. Kita harus tetap belajar, walaupun tadi keadaan seperti apapun yang dihadapkan. Saya dulu kakak tuh pernah sebenarnya tadi ya, yang ada bilang ya gitu ya, salah kerjaan. Sebenarnya tadi tuh ada staff SDMO itu sebenarnya salah kerjaan. Karena di sana ketika kakak kerja itu, kerjanya bingung. Kerjanya bingung, kenapa? Karena nggak passion di sana. Tapi apa yang dipelajari di sana akhirnya kakak tahu bahwa nggak cocok di bidang itu.
Terus yang selanjutnya adalah tahu tentang organisasinya. Jadi itu memperkuat bagaimana mengelola organisasinya. Jadi tetap belajar sesuatu dari sesuatu yang bahkan kita nggak suka. Gitu. Nah itulah yang akhirnya membuat karir kita nanti akan bisa menemukan jalannya gitu. Selanjutnya, oke, terima kasih. Seperti itu untuk belajar sepanjang hayat. Jadi kalau misalnya adik-adik harus sungguh-sungguh cuman langsung melabeli sesuatu tanpa mengeksplorasi itu dengan sampai titik terakhirnya, itu kita belum menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan kita harus, kalau ingin punya karir yang cemerlang dan bermakna, balik lagi tadi ya, punya makna hidup ya, kita harus punya mental sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan tidak mengucilkan terkait dengan ilmu pengetahuan ataupun orang yang mendeliver ilmu itu. Gitu. Itu kurang lebih adik-adik agak tegang ya. Karena kita ngomongin ilmu itu adalah sesuatu yang serius, tapi juga kita itu semoga bisa menginspirasi bahwa kebersungguhan, keseriusan dari ilmu pengetahuan itu insya Allah akan memberikan keberkahan buat kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Rian. Ke Kak Fadil ini kita masih ada waktu nggak buat nanya? Sudah habis ya? Oh habis, oke. Udah dong ibadah nih Kak. Ya, satu aja deh, boleh satu. Oke, satu ada nggak untuk pertanyaan? Fauzi. Boleh pakai mic? Perkenalkan, nama saya Fauzi Ismail, bisa dipanggil Fauzi dari kelas 11. Dan Kak Alianda, pertanyaan saya adalah dari sekian perjalanan Kak Alianda di kepelatihan dan karir yang berliku-liku kemana-mana gitu, seberapa besar peran meritokrasi di Indonesia gitu? Seperti karena praktik kerja di Indonesia itu banyak intrik-intrik khusus yang selain skill berorganisasi, skill sosialisasi, tapi ada intrik-intrik khusus. Seberapa besar peran itu? Iya. Terima kasih Wida untuk pertanyaan expans ya. Boleh dipermudah Fauzi buat teman-temannya atau adik-adiknya. Gimana ya? Seberapa besar peran, boleh dijelaskan mungkin yang sebut meritokrasi? Gimana? Terus ada yang apa tuh? Apa? Intinya dinamika mungkin ya, ada dinamika seperti apa ya di tengah apa namanya ya cara kerja atau mungkin budaya kerja Indonesia yang seperti itu. Yang banyak ya tentu saja di dalam kakak berkarir itu nggak mungkin bersih daripada tantangan terkait dengan itu ya, dengan kayak orang-orang yang punya intrik-intrik gitu ya, atau mungkin kayak membudayakan korupsi dan segala macam, tentu tidak bersih dari itu. Kakak dulu pernah bahkan apa namanya, ya ini diceritakan dinamikanya aja ya supaya mungkin lebih tergambar ya. Itu dulu pernah juga ya ditekan oleh sistem kayak gitu untuk melakukan sesuatu yang nggak sesuai, misalnya kayak ya melenceng lah dari aturan-aturan seperti itu ya. Tapi tadi balik lagi, kalau kita nggak jadi pembelajar sepanjang hayat, kita nggak berorientasi pada kebenaran, kita akan hanyut dan akhirnya kita bisa terjebak pada bukan yang bidang kita. Kayak gitu. Nah, cara mengatasi itu adalah cara mengatasi itu adalah bisa punya prinsip, memegang prinsip, tapi kita bisa komunikasikan itu dengan baik. Jadi pegang prinsip ketika misalnya kita berada dalam kondisi yang kurang nyaman, sistem yang membuat kita mungkin bisa jadi salah arah atau mungkin salah penempatan atau mungkin bahkan melakukan tindak korupsi dan segala macam gitu ya. Itu kita harus berpegang pada prinsip. Kalau kita berpegang pada prinsip, mungkin ya ada beberapa orang itu yang akhirnya memusuhi atau mungkin nggak suka sama kita gitu karena prinsip yang kita pegang. Tapi ya udah, itu makanya kenapa kita harus menempa diri untuk bersabar, karena nggak semua orang itu akan mendukung kita ketika kita berada di dalam hal yang gue banget ataupun hal yang benar yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana?
Kalau presentasinya ya lumayan besar sih. Gimana? Ya, terima kasih Kak, terlebih lagi kalian yang ikut kerja di apa tadi Kementerian di Ristek ya kan? Mungkin tekanan dari BBM itu lebih besar kan? Iya itu dia kalau itu lembaga negara ya gitu. Bukan lebih besar lagi, sangat besar. Tapi untungnya karena saat itu project, jadi nggak langsung berinian sama sistemnya ya, nggak langsung berkenaan sama sistem. Tapi kakak pernah jadi konsultan yang ketika jadi data scientist ya, jadi data scientist itu pernah sistemnya itu mau ngakal-ngakalin lah intinya gitu. Tapi kakak udah bilang kayak gue nggak bisa ya pokoknya dia akal-akalan kayak gini. Kalau misalnya mau ini adalah hasilnya kerja gue segini, silakan yang lain gue nggak akan terima. Misalnya kayak gitu. Karena mereka biasanya memaksa untuk kita menerima misalnya sogokan atau mungkin korupsi kayak gitu. Dan kalau mau ya, kalau kakak yang alhamdulillah nggak mau seperti itu, sehingga akhirnya memegang prinsip. Memang pada akhirnya nggak dilanjutin proyeknya gitu. Karena mereka pengennya kita mau sama seperti mereka gitu. Tapi yang penting adalah kita mau komunikasikan dan menyampaikan apa ya maksudnya dengan baik apa yang kita yakini dan memegang prinsip itu dengan baik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Dan mungkin juga ya guys, sebenarnya kan profesi itu tidak ada kekerasan ya. Maksudnya nggak ada profesi yang oke, misalnya berdasarkan gaji dia yang lebih keren, lebih beken gitu ya. Karena memang ketika misalnya pengalaman ya, kemarin juga ngumpul sama alumni UI gitu. em, Tadi kan ada sebenarnya yang bahwa rumusan soal konsep diri itu belum banyak orang yang mengetahuinya gitu. Sehingga kemudian ketika mereka saya tahu nih sekarang gue langsung aja kemudian yang mungkin tidak apa ya ngomongin soal apa ya angka penghasilan selamanya itu mereka bertanya how come kok bisa gitu kok kamu bisa hidup seperti ini Ella gitu jadi maksudnya dengan kayaknya hidupnya enjoy gitu ya bisa ngajar sedangkan misalnya gue gajinya gede tapi emang ngerasa pokoknya setiap ketemu sama teman ini dia kerja di kementerian tuh keluhan semua gitu isinya gila jadi gue keren banget temennya gak enak gimana gitu dan memang padahal sebenarnya dibilang linear ya linear juga gitu ya tapi tadi ya soal konsep dan pemaknaan dan apa yang dikerjakan juga satu hal yang sangat penting gitu untuk dipunyai gitu ya karena emang ya apa ya semengerikan itu ternyata gitu ya apa namanya kalau kita nggak punya prinsip kita akan mudah sekali terbawa arus gitu ya dengan sistem dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan diri kita gitu. Iya, jadi kakak kasih gambaran. Kakak dulu pernah punya klien, ya, bukan klien psikolog ya, tapi klien konseling. Dia anak muda, baru lulus, fresh graduate, gajinya 2 digit. 2 digit itu sekitar 15 juta. Tapi uang 15 juta itu nggak ada apa-apanya buat dia. Kenapa? Karena dia kontrak lagi. Bayar apartemen aja tuh udah 7 juta sebulan. Belum gaya hidupnya, belum dia harus sebulan itu beli obat psikiatri, beli obat penenang. Sebulan itu bisa habis 3 juta. Dan kerjaannya apa? Ketika dia udah mulai stres dengan pekerjaannya, nyilet-nyilet. Apa gunanya gajinya? Ada gunanya? Nggak ada guna. Nggak ada guna. Gitu. Nah, apa yang terjadi seperti itu sangat kompleks adik-adik. Jadi makanya kalau adik-adik cuma misalnya tahu misalnya ada bapak tuh, udah ini aja dari gajinya yang penting gede, nggak apa-apa juga kalau gaji gede. So kayak kalau emang kita rezekinya seperti itu, tapi jangan itu yang jadi orientasi. Teman kakak di pegawai negeri gajinya pas-pasan tapi utangnya lebih gede daripada gajinya untuk setidaknya beberapa tahun dia itu akan bayar utang aja buat gajinya. Kenapa? Gaya hidup. Temennya bawa branded, tas ini apa segala macam kayak gitu. Nah kakak pribadi sebenarnya jadi peneliti itu nggak banyak secara finansial ya. Itu pas-pasan aja. Tapi kenapa kita awet muda? Bahwa itu bukan karena skincare, karena mengerjakan sesuatu yang disukai. Jadi apa? Jadi bersinar gitu. Nggak usah pakai skincare hana hunu. Kita hidup sehat, olahraga, kita menggunakan sebuah pendekatan holistik.
pendekatan di mana ketika kita jiwanya sehat, raganya sehat, semuanya tuh jadi sehat. Dan yang terpenting kalau kita pada bidangnya itu tadi kita tuh akan happy di sana. Nah, ketika kita bahagia, itu akan mempengaruhi seluruh hormon diri kita dan membuat kita walaupun pendapatannya sederhana, pendapatannya pas-pasan, itu lebih dari cukup untuk bisa hidup sejahtera lahir dan batin. Itu yang tadi kakak sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, ya, alhamdulillah alamin. Saya mungkin tidak akan menyimpulkan ya, karena pasti setiap teman-teman juga ada sesuatu yang di capture yang sifatnya sangat personal setiap diri. Itu apa ulah? Oke, ya, oke. Mungkin saya persilakan pada Bu Ayu ya untuk memberikan apa namanya itu? Ya, pada Kak Arianta ya. Terima kasih banyak untuk kalian ya. Sudah membagikan banyak hal ya. Jadi kalau itu kan mengamati dari awal sampai akhir. Hampir banget di file. Cek ya. Itu suara ya, jadi memang balik banget ya. Seorang Ariana ini nggak salah kita pilih sebagai narasumber yang utama. Dan tadi menyimak tepuk tangan setuju. Menyimak dari pertanyaan Marty, OPS di kapan dilakukan offline ya, ini OPS ini kita sedang memindahkan OPS ke SMA Alka, khusus buat SMA Alka. Kalian Anda bekerja di Pekan Karir itu luar biasa loh. Terima kasih buat kalian ya. Kita diberi kesempatan khusus ya buat SMA Alka untuk OPS offline. Oke, buat kalian sedikit dari SMA Alka. Oke. Akhir kata, seperti yang tertulis di sini, Career Day, choosing a major is not about being fast, it's about knowing yourself. Kak Aurea, ayo saya lagi. Sama